Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, yaitu pada pertemuan yang kedua akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan adalah faktor-faktor fisik, faktor-faktor psikologis, dan faktor lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor fisik yaitu meliputi status kesehatan, status gizi, dan gaya hidup. Yang pertama adalah status kesehatan, di mana status kesehatan ini bisa mempengaruhi ibu hamil, yaitu karena terjadi suatu perubahan secara fisik pada ibu, baik secara anatomi maupun secara fisiologis. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu hamil akan mengalami perubahan khususnya pada daerah uterus, karena uterus atau rahim akan membesar seiring atau sejalan dengan besarnya usia kehamilan. Semakin bertambah usia kehamilan, maka semakin bertambah pula lah besarnya janin atau janin yang bertumbuh di dalam rahim seorang ibu. Maka sejatinya uterus semakin membesar sehingga tubuh akan mempersiapkan ibu dalam mendukung perkembangan dari janin untuk hidup di dunia luar dan menyiapkan janin untuk masa kelahiran, baik masa persalinan, nifas maupun menyusui. Adapun status kesehatan atau penyakit yang ada pada ibu hamil dibagi menjadi dua, yaitu penyakit atau komplikasi yang langsung berhubungan dengan kehamilan. Kedua, yaitu penyakit atau kelainan tidak langsung berhubungan dengan kehamilan. Adalah status gizi. Status gizi sangatlah mempengaruhi pada kehamilan ibu, karena ibu hamil memerlukan makanan atau gizi yang lebih banyak dari sebelum hamil. Pada saat kehamilan, tentu seorang ibu harus memenuhi kebutuhan angka kecukupan gizi, baik pada ibu hamil, baik pada trimester pertama, trimester kedua, maupun trimester ketiga. Dan angka kecukupan gizi itu pun harus terpenuhi hingga pada saat ibu bersalin, ibu nifas maupun ibu menyusui, karena gizi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin pada bayi. Adapun kebutuhan ibu hamil terhadap zat gizi yaitu asam folat, energi, zat besi, protein, kalsium, suplemen vitamin D, dan pemberian yodium. Yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup juga sangat mempengaruhi keadaan ibu hamil, yaitu merokok, kehamilan di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, kebiasaan meminum jamu, kemudian mengkonsumsi alkohol dan kafein, di mana pola gaya hidup seperti ini haruslah dijauhi oleh ibu hamil atau berhenti dari mengkonsumsi atau melakukannya, sehingga
keadaan ibu hamil secara fisik maupun psikologis selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis terdiri dari stresor internal dan eksternal, kemudian support keluarga, lalu substance abuse dan partner abuse. Yang terakhir adalah faktor lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi kehamilan dari segi gaya hidup, adat istiadat, fasilitas kesehatan, dan juga ekonomi. Gaya hidup sehat adalah gaya hidup yang akan digunakan oleh ibu hamil. Seorang ibu hamil sebaiknya tidak merokok, bahkan ibu hamil harus menghindari asap rokok dimanapun dan kapanpun ibu hamil berada. Kemudian perilaku makanan yang berhubungan dengan adat istiadat, hendaknya ibu hamil harus pintar-pintar memilah apakah kebutuhan tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan ibu hamil ataupun tidak, sehingga mengkonsumsi makanan yang berhubungan dengan kehamilan ibu hamil pun juga harus paham akan kebutuhan tersebut. Kemudian ibu hamil juga harus membersihkan diri. Ya, seperti kita ketahui bahwa personal hygiene seseorang sangatlah penting, khususnya pada ibu hamil yang mengalami perubahan baik secara fisiologis ya maupun anatomis. Kemungkinan ibu hamil mengalami produksi kelenjar keringat yang berlebihan sehingga ibu hamil mengalami kegerahan setiap saat, maka ibu hamil wajib mengganti pakaian dalamnya, wajib mengganti ketika terasa lembab, sehingga ibu hamil terhindar dari gangguan kulit atau terhindar dari infeksi. Kemudian ketika ibu hamil menggunakan pakaian dalam atau bra, hendaklah menggunakan bra yang menopang payudara dan menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Kemudian ekonomi sangatlah penting pada ibu hamil karena ekonomi mampu menunjang kebutuhan, khususnya kebutuhan gizi ibu hamil maupun bayi yang dikandung oleh ibu hamil tersebut. Dan ekonomi pun sangat diperlukan ketika ibu hamil akan membutuhkan pembiayaan pada saat persalinan kelak. Demikian penyampaian saya pada pertemuan kita yang kedua. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.